atau merespon isu tahunan ini begitu ya, dengan kenaikan upah setiap tahunnya, dengan kenaikan upah pekerjanya, seperti apa Pak Bob? Ya sebenarnya kan kita sudah ada undang-undangnya. Jadi kalau kita nggak mengacu kepada undang-undang, kita mengacu kemana lagi gitu. Ya, undang-undang kan memberi kepastian hukum. Bagi dunia usaha penting sekali ya. Karena kita berusaha, berbisnis ini bukan hanya untuk tahun ini saja, tetapi juga Mhm. kita melakukan investasi untuk 5 tahun ke depan, bahkan ada yang 10 tahun ke depan. Ya, bagaimana kita menghitung biaya-biaya kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu kan tergantung dari regulasinya, peraturan perundang-undangannya, Mhm. ekonomi di suatu Mhm. negara. Gitu. Ini penting sekali bagi dunia usaha. Tetapi kita juga nggak pengen ya karyawan atau buruhnya kemudian lantas menjadi melarat atau tidak mampu hidup dengan layak. Ya, kita juga ingin buruh kita juga hidup dengan layak sesuai dengan perkembangan perusahaan. Tetapi ini memang tidak bisa disamaratakan. Ya, Mhm. masing-masing perusahaan itu punya situasinya mereka masing-masing. Ada yang berkembang, ada yang sedang bertahan, ada yang sedang menghadapi kesulitan. Masing-masing itu punya situasinya sendiri-sendiri. Sehingga Mhm. dalam penetapan upah itu ada yang sifatnya upah minimum yang berlaku secara umum, tapi juga ada penetapan upah yang dilakukan di masing-masing perusahaan. Mhm. Ya, Mhm. masing-masing perusahaan itu mereka bukan hanya upah minimum saja, biasanya mereka ada general increase ya. Oke. Kemudian mereka juga ada kompensasi. Ya, Mhm. kompensasi itu isinya bukan hanya upah, tapi juga ada yang namanya bonus, insentif dan lain sebagainya. Mhm. Mhm. Kemudian juga mereka ada sistem remunerasi, ya, jaminan-jaminan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita menaikkan upah katakanlah 5%, itu jatuhnya bisa 10%, bahkan bisa Iya, ada iya. yang sampai 20% itu loh. Mhm. Jadi semakin kompleks satu industrinya atau semakin besar perusahaannya, biasanya sistem pengupahannya semakin kompleks. Mhm. Mhm. Tapi semakin kecil perusahaannya semakin sederhana. Mhm. Ya, Mhm. mungkin perusahaan yang UMKM dan lain sebagainya mereka hanya tergantung satu aja upah minimum saja gitu loh, Iya, tidak iya. ada aspek-aspek yang lain. Jadi seperti Mhm. itu situasi. Oke, berarti ada banyak faktor begitu ya sebenarnya yang bisa menjadi komponen penting untuk kenaikan, upah minimum dari, buruh tersebut ya. Kalau dilihat dari situasional sekarang nih Pak Bob misalnya, kondisi habis masa pandemi begitu ya, kesehatan perusahaan, kesehatan keuangan, kesehatan dunia usaha, ini seperti apa sih untuk, merespon permintaan dan permohonan kenaikan, upah ini hingga ke 15%? Jadi seperti saya sampaikan ya sangat beragam gitu loh ya. Bahkan sektor by sektornya pun terjadi keberagaman gitu loh ya. Jadi memang ada sektor yang kelihatannya sudah recovery, ada yang memang mereka leading, ada juga yang sedang dalam under pressure ya seperti tekstil ya sepatu mereka juga mengalami penurunan ekspor ya Mhm. justru setelah pandemi. Tetapi di sektor itu pun juga beragam ya. Ada juga yang baik, ada juga mereka yang sustain ya, Mhm. tapi juga ada yang dalam kesulitan. Jadi sangat beragam situasi kondisi di masing-masing perusahaan. Kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Tapi Mhm. kalau upah Mhm. minimum memang itu harus berlaku cross the board gitu loh ya, harus Iya. berlaku untuk semuanya. Oleh karena itu yang dijadikan patokan sebenarnya di beberapa negara selalu mereka adalah inflasi ya. Mhm. Mhm. Itulah yang Mhm. dijaga ya supaya minimumnya itu benar-benar bisa dipenuhi oleh perusahaan. Bahkan kalau di Baik. Jepang itu kalau ada perusahaan yang tidak bisa membayar upah minimum itu sinyal ya bagi Mhm. pemerintah untuk membantu Mhm. 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 ya, untuk Baik. dibantu gitu loh. Kenapa sampai upah minimum saja nggak bisa bayar gitu Iya. loh, Iya. ya. Iya. Tapi kalau upah di atas upah minimum itu sudah ranahnya masing-masing perusahaan. Nah, Mhm. sebaiknya itu diatur di PKB masing-masing perusahaan dan yang paling tahu adalah serikat pekerja di perusahaan tersebut dan manajemen di perusahaan tersebut. Mhm. Jadi sebenarnya yang diatur dalam hubungan industrial kita seperti itu. Mhm. Nggak bisa Mhm. semua isu pengupahan di take over oleh organisasi pengusaha maupun organisasi buruh gitu.
Ada yang Oke. memang porsi yang dibicarakan secara bipartit. Oke, baik. Pak Bob, ada statement nih dari ekonom Bank Pembangunan Asia ADB ya, ada Emma Allen ini mengatakan katanya masih ada ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja dan memberikan upah masih di bawah UMR yang telah ditetapkan. Anda melihatnya seperti apa? Pastilah kalau situasi seperti itu pasti ada satu dua yang tidak bisa memenuhi. Tapi Mhm, kan kita juga lihat ya biasanya yang itu terjadi di pengusaha-pengusaha kecil itu loh. Ya. mhm, mhm, Tapi kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang perusahaan-perusahaan besar, ya saya rasa kan pasti sudah ada mekanisme pengawasan, baik dari pemerintah maupun juga dari serikat pekerja di perusahaan tersebut. Ya, saya lihat itu bukan jadi alasan ya bagi kita untuk mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran pembayaran upah minimum. Ya. mhm. Kita bisa lihat kasus per kasus ya. Jadi jangan dipukul rata ya bahwa itu terjadi di semua tempat. Ya. Mhm, karena kondisi dari masing-masing sektor usaha dan, industri ini beda-beda begitu ya. Jadi kalau misal memang ada Ya, di kondisi tertentu ya mungkin saja begitu ya di bawah itu dan itu terjadi juga dan biasa, hal yang biasa begitu ya terjadi ya. Nah dan untuk itu saat ini situasional itu. Ya, betul betul. ya itu situasional. Mhm. Kalau saat ini nih, ada langkah-langkah khusus nggak yang disiapkan teman-teman pengusaha, khususnya untuk menanggapi tuntutan kenaikan upah dari para buruh ini yang tadi Anda katakan bahwa ini kan memang isu tahunan gitu ya, selalu ada isu terkait mengenai upah ini, Pak Bob? Ya kita kan punya mekanisme yang sudah diatur ya dalam hubungan industrial. Kita punya DPNAS, Dewan Pengupahan Nasional. Kita juga punya Tripnas, ya, lembaga tripartit. Di situ ada perusahaan, di situ juga ada wakil-wakil serikat pekerja, di situ ada wakil pemerintah. Ya kenapa kita nggak menggunakan ya Mmm, instrumen-instrumen yang sudah ada ya. Jadi apa yang menjadi concern pekerja, apa yang menjadi concern pengusaha, kemudian juga apa yang menjadi pertimbangan pemerintah itu dibicarakan semua di DPNAS dan di Tripnas ya supaya di kita tuh ada tertib hukum itu, ada mhm, kepastian hukum ya untuk juga membangun iklim investasi yang baik di kita. Toh oke. akhirnya juga ini berpengaruh terhadap investasi, employment dan juga kesejahteraan Mhm, pekerja. mhm.